Pada tahun 2020 yang lalu, di suatu struktur pengeboran minyak yang ada di tengah laut Filipina, ini dia Malampaya Natural Gas. Nah, di tempat itu terdapat kamera bawah laut yang berhasil merekam kejadian yang sangat tidak wajar. That's the cutest fucking thing I've ever seen in my entire life. Ya, benar sekali, di dalam video itu terlihat dengan jelas penampakan makhluk air raksasa yang mirip seperti buaya atau reptil. Satu-satunya deskripsi yang sesuai dengan makhluk itu kemungkinan besar adalah Mosasaurus, dinosaurus akuatik purba yang pernah hidup pada periode zaman kapur. Tapi pertanyaannya, bagaimana makhluk itu sekarang hidup lagi? Nah, setelah saya cari tahu titik penyebabnya, ternyata semua ini ada sangkut pautannya dengan salah satu ras Ultraman. Buktinya tidak jauh dari sini, di sekitar perairan Pulau Tapiutan. Menurut kesaksian dari dua orang penyelam asal Filipina, saat itu Mosasaurus hampir saja memangsa mereka berdua. Beruntungnya sesosok raksasa cahaya berwarna biru datang dan menyelamatkan mereka. Baiklah, agar semuanya menjadi jelas, langsung saja kita lihat penampakannya dari dekat, teman-teman. Baik para agen rahasia rudal, kali ini sesuai request kalian, kita akan mencari jejak keberadaan Ultraman Cosmos di dunia nyata. Nah, Ultraman Cosmos adalah raksasa cahaya yang sangat unik. Karena berbeda dengan Ultraman lainnya, Ultraman Cosmos dikenal dengan gaya bertarungnya yang lebih tenang, damai, dan penuh kasih sayang terhadap musuh-musuhnya. Dengan kata lain, Ultraman Cosmos sebisa mungkin berupaya untuk mencoba menyelamatkan dan mengubah monster menjadi baik daripada langsung menghabisi mereka. Tapi meski begitu, Ultraman Cosmos juga termasuk ke dalam Ultraman yang sangat overpower. Hal itu bisa dilihat dari fakta bahwa Ultraman Cosmos ini sebenarnya adalah pecahan dari entitas yang dianggap sebagai salah satu dewa, yaitu Ultraman Legend. Wah, memang keren sekali Ultraman yang satu ini. Oke, mungkin itu saja perkenalan singkatnya. Sekarang mari kita mulai ekspedisinya. Baik teman-teman, awal mula kasus kali ini disebabkan oleh sosok alien yang dikenal dengan nama Chaos Header. Dia datang ke planet bumi kita untuk satu tujuan jahat, yaitu membawa kehancuran dengan cara membangkitkan kembali makhluk yang akan menjadi teror umat manusia saat ini. Ya, makhluk itu adalah para dinosaurus yang sudah punah sejak jutaan tahun yang lalu. Entah bagaimana, Chaos Header ini nampaknya mampu merekonstruksi kembali bagian tubuh dinosaurus. Dari yang awalnya hanya berupa fosil, kemudian menjadi utuh dan hidup kembali. Nah, itulah tugas utama Ultraman Cosmos yang juga datang ke planet bumi kita untuk melawan Chaos Header ini. Maju lu, sini anjing. Lu so asik bang. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, sekarang akan saya tunjukkan buktinya. Pertama, kita lihat dulu bukti penampakan Chaos Header yang diketahui berhasil membangkitkan seekor dinosaurus berbadan besar tapi punya kepala dan otak yang kecil. Apa kalian tahu dinosaurus apakah itu? Nah, simpan saja dulu jawaban kalian, karena saya akan langsung menunjukkan bukti rekaman videonya kepada kalian.
Nah, video tadi terekam di sekitar area tambang yang ada di wilayah Australia pada tahun 2019 yang lalu. Dan yap, sesuai tebakan jenius kalian, dinosaurus itu adalah Stegosaurus, makhluk purba yang hidup pada periode Jurassic akhir, yaitu sekitar 150 juta tahun yang lalu. Meskipun dinosaurus ini herbivora alias pemakan tumbuhan, tapi tetap saja berbahaya bagi manusia. Lihat saja, hanya dengan kibasan ekor berdurinya itu, dia bahkan mampu menggulingkan sebuah truk pengangkut pasir ini. Nah, setelah itu kalian perhatikan juga, tampak dari kejauhan kita bisa melihat penampakan raksasa yang awalnya saya terkecoh karena bentuknya mirip seperti Ultraman Cosmos. Tapi setelah ditelaah lebih detail, rupanya itu adalah salah satu jelmaan dari Chaos Hydra. Lihat saja, matanya berwarna merah. Sepertinya dia berhasil menyerap data tubuh Ultraman Cosmos, sehingga dia bisa menciptakan klon Dark Ultra yang kekuatannya bahkan mampu menandingi Ultraman Cosmos itu sendiri. Baiklah, dari Australia kita lompat ke wilayah Amerika Serikat. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi jika sebagian besar fosil dinosaurus banyak ditemukan di negeri yang katanya menjunjung tinggi nilai kebebasan ini. Kenapa bisa begitu? Singkatnya, karena pada era Mesozoikum, benua Amerika merupakan wilayah di bumi yang sangat ideal di mana mayat dinosaurus bisa menjadi sebuah fosil. Nah, kali ini dinosaurus yang dibangkitkan oleh Chaos Hydra juga berasal dari fosil yang sangat terkenal penemuannya di Amerika dan yang paling banyak diteliti oleh para ilmuwan. Ya, dia adalah Tyrannosaurus Rex atau sering disebut dengan T-Rex. Dinosaurus Theropoda yang hidup pada periode Cretaceous akhir, yaitu sekitar 66 juta tahun yang lalu. Makhluk purba yang digambarkan sebagai predator puncak yang memangsa apapun dengan gigitan rahang kuatnya itu. Nah, coba kalian bayangkan jika T-Rex hidup kembali dan dia tepat ada di depan mata kalian. Pastinya itu akan menjadi salah satu mimpi buruk yang sangat mengerikan. Nah, hal itulah yang dialami langsung oleh dua orang ahli paleontologi yang menyaksikan bagaimana kengerian dari bangkitnya raja dinosaurus ini. Baiklah, sebagai bukti kalian lihat saja rekaman video ini. Going on. Nah, video tadi terekam di tempat yang merupakan lokasi pertama kalinya fosil Tyrannosaurus Rex ditemukan pada tahun 1902, yaitu di sekitar daerah Hell Creek yang ada di wilayah Montana, Amerika Serikat. Jika tidak salah, lokasi tepatnya itu ada di titik koordinat ini. Yap, itu dia bangunannya. Beruntungnya, kedua peneliti yang saat itu sedang berada di lokasi kejadian berhasil selamat. Karena tentu saja Ultraman Cosmos telah datang dan mampu menanganinya. Menurut kalian bagaimana nasib T-Rex ini?
Apakah dia nantinya bisa ditenangkan atau justru dimusnahkan oleh Ultraman Cosmos? Karena seperti yang kita ketahui bersama, meski tanpa pengaruh dari Chaos Hydra saja, binatang purba ini punya insting buas yang pastinya akan memangsa manusia. Nah, silakan kalian berpendapat di bawah, teman-teman. Oke, yang terakhir, Chaos Hydra membangkitkan dinosaurus di lokasi yang sebagiannya berada di wilayah Indonesia, coy. Ya, benar sekali, Nugini Island. Nah, baik di wilayah Papua maupun di Papua Nugini, sudah banyak rumor yang beredar jika di pulau ini memang terdapat hewan purba yang kadangkala menunjukkan eksistensinya. Entah itu warga lokal atau pendatang profesional, deskripsi yang mereka sampaikan terbilang mirip-mirip. Jadi mungkin saja itu bukan sekedar rumor biasa, kan? Nah, salah satu rumor yang sudah terbukti kebenarannya adalah tentang adanya dinosaurus terbang bernama Ropen. Nah, itu tadi adalah salah satu rekaman video dengan resolusi terbaik yang bisa menunjukkan penampakan Ropen di Pulau Nugini. Meski belum diyakini secara saintis Ropen ini sebenarnya dari spesies apa, tapi menurut kesaksian dari seorang ahli kriptozoologi yaitu Jonathan Whitcomb dalam bukunya yang ditulis saat dia datang ke Papua pada tahun 2004 yang lalu. Jonathan berkesimpulan jika Ropen ini kemungkinan besar adalah Pterosaurus, reptil terbang purba yang hidup pada periode Trias sampai Cretaceous akhir. Hal itu terlihat dari ukuran tubuhnya serta karakteristik bioluminesensi yang digunakannya untuk berburu mangsa pada saat malam hari. Nah, setelah penyelidikan yang sangat panjang, akhirnya saya berhasil menemukan salah satu tempat persembunyian Ropen di pedalaman hutan yang ada di wilayah sekitar Papua Nugini. Lokasinya itu berada di suatu gua raksasa yang disebut oleh penduduk lokal dengan nama Goa Esa Ala. Untuk tahu seperti apa gua ini, kalian tonton saja film yang berjudul Santum. Nah, ini dia penampakan Goa Esa Ala jika dilihat dari atas langit. Ukurannya sangat luar biasa besar sekali. Sangat layak mendapat julukan sebagai Mother of all Caves. Oke, sekarang yang kalian tunggu-tunggu yaitu bukti penampakan Ultraman Cosmos melawan dinosaurus ini. Lokasi pertarungannya tidak jauh dari Goa Esa Ala, yaitu di sekitar perbukitan ini. Dan itu dia. Terlihat sangat jelas sekali penampakan Ultraman Cosmos yang sedang melawan Ropen. Tampaknya Ultraman Cosmos sangat kerepotan menangani kecepatan terbang makhluk yang satu ini. Menurut kalian, apakah Ultraman Cosmos akan menang atau justru kalah? Silahkan komentar di bawah, teman-teman. Baik para agen rahasia, itu dia beberapa bukti dan petunjuk keberadaan Ultraman Cosmos di dunia nyata.
Konflik antara Ultraman Cosmos dengan Chaos Healer masih belum berakhir. Kemungkinan besar Ultraman Cosmos akan meminta bantuan Ultraman lainnya, misalnya Ultraman Dyna dan juga Ultraman Zero. Kalian pasti tahu kan apa yang akan terjadi jika ketiga Ultraman itu bersatu. Jadi tunggu saja terus ekspedisi Ultraman Cosmos selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.